Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 31 Oktober tahun 2022. Kita akan bersama-sama membuka hari yang baru dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Madukismo. Sahabat Petra yang terkasih, adapun tema renungan hari ini adalah penyataan diri Allah. Berdasar dari bacaan Mazmur 19 ayat 2 dan 8. Mari bersama-sama kita siapkan diri di hadapan Allah dengan berdoa. Mari kita berdoa dan doa saya hantarkan. Pada pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabda tersebut akan memelihara kehidupan kami. Kami sambut sabda-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Mazmur 19 ayat 2 dan juga ayatnya yang ke-8 menyatakan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang disebut yang berbahagia tentunya bagi kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan juga yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Apakah manusia yang terbatas dapat mengenal Allah yang tidak terbatas? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apakah kita, manusia yang terbatas ini, dapat mengenal Allah yang tidak terbatas? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, banyak orang dengan skeptis itu menjawab, tidak mungkin kita yang terbatas ini bisa mengenal Allah yang tidak terbatas. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, namun bacaan Alkitab hari ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya adalah Allah yang berkenan menyatakan dirinya kepada manusia. Ia adalah Allah yang bersedia untuk dikenal oleh
ciptaannya. Jadi manusia yang terbatas dapat mengenal Allah. Karena Allah sendiri berkenan untuk dikenal. Saya ulangi lagi. Karena Allah sendiri berkenan untuk dikenal. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dan penyataan itu dilakukan agar manusia dapat mengenal dan juga berelasi dengan Allah itu sendiri. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Daud melalui Mazmur 19 ayat 2 dan 8 pada pagi hari ini memberi jawaban yang pasti tentang keberadaan Tuhan yang menyatakan dirinya. Itu melalui dua cara. Yang pertama, penyataan Allah melalui alam semesta. Di ayat yang kedua tadi cukup jelas, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Allah menyatakan diri melalui karya-karyanya di alam semesta. Kedahsyatan, keajaiban, dan keagungan alam semesta membuktikan adanya Allah Sang Pencipta. Adanya pergantian pagi, siang, sore, dan malam dengan benda-benda penerang di angkasa maupun kehidupan makhluk-makhluk aneka bentuk, menunjukkan keagungan Sang Pencipta. Dan melalui ciptaannya tersebut, Allah menyatakan diri kepada manusia. Lalu yang kedua adalah penyataan Allah melalui Taurat di ayatnya yang ke-8 tadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sahabat Petra yang terkasih, Daud menggambarkan Allah sebagai Allah yang hidup, Allah yang aktif, Allah yang selalu berbicara dengan manusia dan memberikan segala aturan untuk manusia. Itulah Allah yang memberikan Taurat atau firman-Nya. Dan tujuan utama Allah memberikan Taurat atau firman-Nya bagi Daud pada waktu itu, selain memampukan manusia untuk memahami karya ciptaan dan menyembahnya, juga untuk memperingatkan orang percaya, menuntun orang percaya, dan sebagai aturan yang teguh dalam menjalani hidup. Tentunya agar tidak tersesat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pernyataan diri Allah itu mempunyai tujuan, mempunyai maksud agar manusia, agar kula lan panjenengan semuanya dapat mengenal dan berelasi dengan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas karya Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari bersama terus untuk mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Dan juga senantiasa mematuhi semua perintah-perintahnya
agar kehidupan kita tidak sesat. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai sahabat Petra semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih di mana Tuhan berkenan menyatakan diri kepada kami. Dan kami bersyukur karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami semua, mampukan kami untuk terus mengenal Engkau lebih dekat, dan mampukan kami untuk senantiasa mematuhi semua perintah-perintah Tuhan. Dalam Kristus Yesus, doa ini kami pinta. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi pada hari ini, Senin 31 Oktober tahun 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat kekuatan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Madukismo, mohon diri dan juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.